Oke, halo semuanya, kita jumpa lagi di Obaja Engineering. Hari ini kita akan belajar analisa thermal, jadi analisa distribusi panas atau distribusi suhu pada suatu komponen. Kita akan mengambil contoh analisa heatsink, salah satu komponen elektrik yang sering dipakai di dunia elektronik ataupun dunia yang lainnya. Yang jelas bukan dunia lain ya. Oke, langsung saja kita masuk untuk urutannya. Kita pilih di sini steady state thermal. Di sini ada dua, ada transient thermal juga. Kalau transient itu berarti dia memiliki delta T atau perubahan waktu. Jadi suhunya tidak konstan. Tapi kalau steady state dia bisa dibilang suhunya konstan, tidak berubah berdasarkan waktu. Oke, langsung saja. Pertama kita masukkan engineering data. Di sini defaultnya ANSYS adalah structural steel. Kita bisa memanggil aluminium atau mengisi manual membuat material baru di sini ya, nilainya berapa. Dan di sini hanya untuk informasi saja, bisa mengambil dari library. Misalnya kita pilih engineering data resource, kemudian kita pilih thermal material. Kemudian di sini ada aluminium, ini ya di sini. Kemudian bisa kita pilih plus. Oke. Nanti dia akan keluar di sini ya. Dan thermal conductivity-nya cukup tinggi. Kita akan gunakan case yang di sini saja, tipe 6061167. Kita ganti. Jadi tadi langsung diisi bisa, ini contoh mengambil library saja. Kita masukkan 167 thermal conductivity. Jadi propertinya memang cukup satu aja untuk steady state. Kalau transient harus memasukkan masa jenis, harus memasukkan untuk misalnya koefisien-koefisien lain yang diperlukan dalam analisa itu. Oke, langsung saja untuk materialnya kita sudah masukkan tadi aluminium. Terus kemudian kita masuk ke geometri, kita impor untuk gambarnya. Biasanya memang saya menggunakan step, tapi untuk ANSYS sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menggunakan parasolid, iGas, atau bahkan jika ingin diintegrasikan dengan SolidWorks bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke model. Kita akan menentukan boundary condition dan yang lain-lainnya. Jadi untuk ANSYS thermal ini memang case yang paling banyak digunakan untuk latihan adalah heatsink, termasuk di YouTube, channel-channel lain atau di kampus lain banyak yang menggunakan referensi ini karena bisa merepresentasikan kasus yang sederhana untuk perpindahan panas. Oke, langsung saja kita tarik. Oke, kita pilih materialnya, heatsink sample design, kita pilih menjadi aluminium. Kemudian setelah itu sudah terpilih, kita lanjut ke mesh. Untuk mesh kita generate mesh default terlebih dahulu. Oke, meshnya sudah terbuat. Oke, di sini ada sedikit materi tambahan untuk boleh mengecek kualitas mesh. Kita review. Ini adalah salah satu materi di TRM, jurusan yang terkenal dan tersohor di vokasi UM. Oke, langsung saja untuk mengecek kualitas kita bisa menggunakan skewness atau orthogonal quality. Nilainya semakin kecil berarti nilainya ya semakin excellent. Kalau semakin besar semakin tidak diterima. Tetapi ANSYS jika nilai skewness lebih dari 1 dia akan error secara otomatis. Tapi jika di bawahnya bagaimana, ya masih bisa diterima. Begitu juga dengan orthogonal quality. Skewness itu apa artinya? Jadi kira-kira bentuk mesh yang sempurna itu nilai skewness-nya kecil. Jadi semakin mesh bentuknya sempurna atau ideal mendekati jenis mesh-nya, misalnya tetrahedron, dia nilainya kecil. Tetapi kalau nilainya semakin besar berarti bentuknya semakin tidak ideal. Kira-kira bahasa awamnya seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami. Kita coba mengecek ya. Kita pilih mesh, kemudian di tab mesh di atas. Di sini ada banyak untuk mengecek bisa elemen quality, aspect ratio,
kita menggunakan salah satu patokan yang diberikan ANSYS, yaitu skewness tadi. Oke, kalau kita lihat yang jumlahnya 0,88 masih cukup banyak ya. Nah, itu kira-kira range-nya ada di sini, masih boleh acceptable. Tapi bisa kita refine lagi, bisa kita baguskan lagi. Kalau dilihat di sebelah kiri, quality-nya di sini average-nya dia masih 0,67597. Oke. Kita beri fitur dari ANSYS sendiri, yaitu namanya refinement atau merefine mesh itu sendiri. Kita pilih Ctrl A, kemudian kita apply. Oke, kalau sudah, setelah itu kita apakan? Kita refresh. Karena refinement ya, dilihat kasat mata sudah terlihat mesh-meshnya semakin halus. Di sini nilainya berkurang drastis ya, tadi yang 0,88 cukup besar dan nilainya sudah mengecil. Artinya apa? Kualitas mesh sudah meningkat, average-nya pun sudah 0,45, dia ada dalam batasan yang baik ya. Bahkan ada di sini sangat baik average-nya, dan rata-rata semuanya sudah acceptable dan hasilnya akurat. Begitu juga jika kita pilih orthogonal quality. Ini nilainya mungkin sedikit berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa yang nilainya kecil sudah banyak, sudah sedikit, dan yang orthogonal quality-nya besar banyak. Jadi ini sedikit berlawanan gitu ya, semakin besar orthogonal quality semakin bagus. Oke, baik, kita sudah meningkatkan kualitas mesh dilihat dari skewness tadi. Kita lanjut ke boundary condition. Untuk initial temperature-nya kita isi 25. Defaultnya 24, sebenarnya nggak masalah. Kemudian kita lanjut, kita masukkan boundary condition, kita insert temperature. Jadi yang terkena panas diperhatikan bagian bawah. Kita pilih face ya, kemudian kita apply. Kita beri suhu sesuai dengan tadi case yang ada, ini 7x ya. Misalnya kita kasih 78. Oke, di sini 78, kemudian kita masukkan konveksi tadi, koefisien konveksi untuk seluruh benda di sini. Kita pilih semuanya terlebih dahulu. Kita kecualikan bagian bawah yang terkena suhu tadi. Jadi ini kita pencet Ctrl, kita klik. Kemudian film koefisiennya kita mengambil di sini tadi berapa? 150. Kita langsung masukkan geometrinya, kita oke. Warnanya akan menjadi kuning. Ambient temperature-nya 25. Kemudian kita pilih solution, kita masukkan suhu dan total heat flux. Jadi total heat flux ini adalah perambatan panas itu sendiri atau laju panas berdasarkan satuan luas. Baik, langsung kita solve. Memang runningnya agak lama karena ini kualitas meshnya lebih tinggi. Oke, kalau sudah kita lihat, nah ini distribusi suhunya bisa kita lihat. Jadi kira-kira suhu rata-ratanya ada di angka 61. Heatsink yang baik berarti rata-ratanya otomatis dia akan semakin kecil ya kalau desain heatsinknya bagus. Oke, selanjutnya kita ke total heat flux. Ini laju panasnya ya, untuk arahnya ini kita bisa lihat. Kalau ingin mengejar pendinginan biasanya kita memang mencari heat flux yang tinggi. Oke, kita pilih vektor untuk melihat rambatannya. Pilih uniform seperti ini ya. Jika kita play, kita bisa melihat apa arah dari rambatan panasnya seperti apa. Oke, kira-kira itu yang dicari. Jadi kurang lebih biasanya thermal adalah panas yang dikejar. Kemudian untuk laju panasnya, kecuali mendesain sistem isolasi, kita harus mengejar perambatan panas yang kecil sehingga suhunya bisa awet seperti contohnya kulkas atau termos. Baiklah, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.
Dan bisa dicoba dengan alternatif desain-desain yang lain. Sekiranya misalnya mendesain untuk mengejar heat flux yang tinggi atau desain yang baik, untuk rata-rata temperaturnya bisa dicari yang lebih kecil dan desainnya bisa dimodifikasi seperti gambar ini. Dibuat lancip, dibuat rata atau seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam manufaktur, rigid, dan rigid.